Masih di panggilan Baitullah pemirsa, di mana jemaah haji Indonesia mengambil nafar sani telah menyelesaikan melontar jumrah ula, wusta, dan akobah, di mana mereka pun bergerak meninggalkan Mina sekaligus menandai berakhirnya fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Di mana sebagian rombongan jemaah Indonesia bergerak dari Maktab Jamarot pada saat mayoritas jemaah lain sudah meninggalkan Mina, sehingga area pelontaran pun lengang. Para jemaah yang mengambil nafar sani memegang 21 batu langsung melempar ke arah pilar atau dinding yang berada di lantai dasar gedung. Ritual ini tentunya melambangkan penolakan terhadap godaan setan dan mengingatkan jemaah haji akan kekuatan iman dan keteguhan hati Nabi Ibrahim. Kembali lagi saya akan menyaparkan saya Andromeda Mercury akan berbincang dengan anggota DPR yang ada di sana langsung saja. Saya akan tanyakan kepada rekan kami Andromeda Mercury. Andro, silakan. Baik Caca, kami juga ingin tahu apa sebenarnya data yang dikumpulkan oleh tim WAS DPR. Di sini sudah bersama kami Wakil Ketua DPR RI, Kang Aceh Hasan Sadzili. Kami juga ingin tahu kemarin ketika turun langsung ke lapangan, melihat bagaimana kondisi tenda, baik itu di Arafah, kemudian ketika jemaah khususnya reguler yang mereka berada di Mina, apa yang mereka alami. Kang Aceh, Assalamualaikum Kang Aceh. Salam, gimana Mas Andro? Alhamdulillah. Mabrur. Amin, amin Kang Haji Aceh Hasan Sadzili. Kang, catatan kemarin dari tim WAS seperti apa Kang di lapangan, Kang Aceh? Iya, alhamdulillah prosesi haji telah berlangsung dengan lancar ya. Walaupun tentu kami memberikan catatan atas prosesi ritual haji tahun 2024. Pertama, tentu kalau kita lihat dari puncak ibadah haji tahun ini, tidak seperti tahun sebelumnya sempat terjadi insiden di Musdalifah. Tetapi tahun ini alhamdulillah semua jamaah haji pada pukul 7.30 pagi di Musdalifah semua jamaah haji telah terangkut ya dari 241.000 jamaah haji Indonesia. Di Arafah alhamdulillah juga berjalan dengan baik, walaupun kami juga memberikan catatan bahwa di Arafah masalah over capacity dari tenda jamaah haji juga kami lihat di beberapa tenda jamaah haji. Nah, memang yang menjadi catatan penting dari proses ibadah haji adalah pada saat mabit di Mina. Karena sebagian besar jamaah haji Indonesia itu tinggal di Mina untuk melakukan mabit dan juga pada waktu tertentu mereka akan melakukan lempar jumroh ya. Nah, kami mencatat bahwa memang seperti juga disampaikan oleh para jamaah yang kami tinjau di beberapa tenda, pertama masalah over capacity. Dan itu saya kira memang benar apa yang selama ini beredar di media sosial, bahwa misalnya kapasitas tenda yang seharusnya 400 orang, tetapi jamaah yang dipersiapkan di situ itu sebanyak misalnya 430 sampai 450 orang, sehingga para jamaah memang harus tidur ya dengan bergantian, dan tentu ada beberapa diantaranya harus berada di luar tenda atau memang mereka kemudian ditempatkan di tenda-tenda yang lain yang kita minta untuk disiapkan penggantinya. Kang Aceh, ini supaya tidak simpang siur juga Kang Aceh ya. Kan kemarin banyak juga yang menyatakan kabarnya ada jemaah haji Indonesia sudah 100 lebih yang meninggal dunia di Tanah Suci. Apakah ada kaitannya dengan kondisi yang sesak, suhu yang ekstrim, atau penyebabnya karena apa Kang sebenarnya? Iya, memang kalau kita lihat dari data ya, sebelum puncak haji itu jumlah jemaah haji yang meninggal itu sekitar 98 orang. Dan hari ini kami tadi mencek ke data Pusat Kesehatan Haji yang meninggal sudah 166 orang. Jadi ada kenaikan yang begitu tajam dari menjelang puncak haji dengan pada saat menjelang akhir dari puncak ibadah haji. Dan kami mencatat memang penyebab utamanya adalah komorbid yang dibawa oleh calon jemaah haji tersebut, yaitu misalnya jantung ya, kemudian hipertensi ya, dan sesak napas, itu hampir semua menjadi penyebab dari meninggalnya calon jemaah haji kita. Juga dilihat dari data yang meninggal tersebut, dari 166 itu di atas 70 tahun yang meninggal 66 orang. Kemudian data kami juga terima
antara usia 60 sampai 70 tahun yang meninggal sebanyak 66 orang. Jadi dari 166 tersebut, sebagian besar adalah mereka memang yang berusia lansia. Nah, tentu bisa kita lihat penyebab utamanya saya kira memang cuaca ekstrim, ya. Bahkan pihak pemerintah Arab Saudi sendiri 2 hari yang lalu pada saat hari tasyrik yang kedua sempat mengumumkan agar para jamaah tidak boleh melakukan lempar jamaroh, ya, karena situasi sangat panas. Lalu kemudian terjadi hujan yang cukup deras, ya, dan itu kemudian menurunkan temperatur udara yang asalnya 45 turun menjadi 38. Saya kira juga Mas Andro merasakan pada saat kemarin. Nah, jadi karena itu memang dari sejak awal kami DPR juga mengingatkan kepada pemerintah, terutama kepada Pusat Kesehatan Haji, agar memitigasi potensi adanya lonjakan kematian jamaah disebabkan karena satu tentu faktor cuaca ekstrim tersebut, ya. Yang kedua saya kira faktor dari penyakit bawaan. Namun data ini jauh lebih baik, ya, terus terang saja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah yang meninggal pada tahun sebelumnya pada hari yang sama 283 orang. Jadi memang agak lebih turun dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kang Aceh, soal mitigasi ini, Kang, soal mitigasi overkapasitas ini, apakah antara kalkulasi awal laporan Kemenak ke DPR dengan realita di lapangan itu sungguh berbeda, meleset dari dugaan awal atau bagaimana, Kang? Kami memang dari sejak awal sudah menekankan, ya, bahwa untuk lansia sebaiknya, ya, ditempatkan pada tenda-tenda khusus atau mereka memang tanajul. Tanajul itu artinya pada saat lempar jumroh mereka ke Mina, tetapi pada saat selesai mabit di Mina pada hari-hari tertentu, mereka ditempatkan di tenda-tenda di dekat Mina atau hotel di dekat Mina, sehingga potensi untuk mereka desak-desakan di tenda tersebut bisa diantisipasi. Biar yang di tenda itu adalah para jamaah haji yang memang usianya masih bisa dikatakan layak untuk bisa di tenda tersebut, gitu. Nah, tetapi uji coba ini masih belum bisa dilakukan oleh Kementerian Agama. Saya kira memang tahun depan harus dilakukan cara semacam itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa jumlah hotel yang disewa oleh Kementerian Agama di seputaran Mina itu jumlahnya cukup banyak, sehingga pada tingkat tertentu itu bisa menampung jumlah jemaah haji yang memang lansia atau beresiko penyakit tinggi, gitu, ya. Baik. Nah, ini yang menjadi catatan kami. Terima kasih banyak. Ya. Tim Was DPR Kang Aceh Hasan Sazili sudah memberikan catatan, tapi kami sangat berharap bukan hanya sekedar catatan, tapi ada evaluasi, ada perbaikan ke depan sehingga penyelenggaraan ibadah haji yang kabarnya kuotanya ditambah untuk tahun 2025 ini bisa kualitas kenyamanan diterima semua pihak, baik itu yang reguler, apalagi yang jenis haji-haji lainnya, kan. Kalau khusus Purwoda termasuk kami Maktur tidak perlu didengar lagi, alhamdulillah secara kualitas kenyamanan sudah patut diberikan apresiasi. Tapi kalau untuk reguler memang catatan-catatan ini semoga jadi bahan perbaikan untuk jemaah Indonesia yang merupakan mayoritas jemaah haji terbesar untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Caca Anissa, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Andromeda Merkuri mengabarkan langsung dari Tanah Suci, dan sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda sesaat lagi. Allahumma ya baik, la baik